Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini tema kita adalah diam. Diam itu adalah emas. Diam itu ajaib. Diam itu adalah sebuah solusi. Diam itu adalah kemenangan. Diam itu adalah pembelaan diri. Atau kalau bahasa kerennya itu, diam itu amazing. Berikutnya adalah dalil-dalilnya tentang diam ini banyak sekali. Dari Al-Quran juga banyak, dari hadis juga banyak. Ya, cuman nggak saya bawakan semua ya, nanti nggak cukup waktunya. Kalau dari Al-Quran itu, misalnya, waqulu qawlan sadida, berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Yang lainnya, waqulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Ada lagi di surah Qaf misalnya, ma yalfidu min qawlil illa ladaihi raqibun atidun, tidaklah kamu mengatakan sesuatu kecuali di dekatmu ada para malaikat yang mencatatnya. Jadi hati-hati dengan perkataan. Tidaklah perkataan itu kecuali tiap perkataan itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ada lagi di surah Al-Isra, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran itu, penglihatan itu, dan suara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati dengan suara, hati-hati dengan perkataan. Kalau di hadis, ini saya bawakan yang terkenal saja ya. Di hadis itu ada riwayat dari Bukhari dan Muslim. Sanad pertamanya dari Abu Hurairah. Kita hafal semua hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Yang ketiga dari Luqman, dia mengatakan begini. Luqman berkata yang mengandung kebaikan itu adalah berlian. Sementara diam dari hal yang mengandung kejelekan itu adalah emas. Atau dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan begini, ama taral asada tukhsha wa hiya shamitah, singa itu ditakuti karena dia diam, wal kalbu yukhsha la amri wa huwa nabbah, dan anjing itu dihinakan karena menggonggong. Jadi diam itu mahal ya. Kenapa mahal? Karena emas itu, emas kan mahal kan. Tapi ada yang lain tidak boleh diam. Justru kalau diam itu jadi murah. Apa misalnya burung ya. Kalau burung itu diam jadi murah ya. Justru kalau banyak bersuara itu burung malah mahal ya. Qalilul kalam, sedikitlah bicara, kasratul amal. Banyaklah berbuat. Sedikit bicara, banyak berbuat. Atau sekarang istilahnya apa? Kerja gitu ya. Kalau bahasanya para ulama itu qalilul kalam kasratul amal, sedikit bicara banyak bekerja. Tapi di sini yang dimaksud diam ini bukan diam atas segala hal, enggak ya. Tentu saja diam syar'iyah, diam yang syar'i. Jadi diam yang dibenarkan. Jangan semuanya jadi diemin ya, enggak betul juga ya. Jadi pilih-pilih. Asalkan untuk sesuatu yang pas, tepat, dan mempunyai alasan, maka dibenarkanlah diam ini. Khususnya apa? Khususnya ketika lagi ada masalah ya. Karena apa? Pembelaan diri yang paling efektif menurut para ulama itu dengan diam. Diam itu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya, mulut itu apa? Hawa nafsunya ngomong kan, maunya memberikan pembelaan.
dengan cara ngomongnya maunya memberikan klarifikasi, komen. Kalau zaman sekarang itu komen ya, ini zamannya zaman komen. Itu kalau pembelaan diri menurut hawa nafsu itu ngomong aja ya. Tapi kalau pembelaan diri menurut syariat itu justru dengan diam kalau lagi ada masalah. Kalau zaman sekarang juga ini membela dirinya itu dengan bikin status ya, bikin status untuk membela dirinya. Ternyata dia tidak seperti yang aku duga ya. Bikinlah status, akhirnya teman-temannya yang ada di kontaknya itu jadi penasaran, ini ada apa ini gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.